Oke, selamat sore. Jumpa lagi bersama saya di channel Marguna Wirawan. Di video kali ini saya akan membahas masih seputaran tentang tanaman vanili. Nah, untuk para subscriber Marguna Wirawan channel, jangan lupa ya support terus dan tonton terus video-video terbaru dari Marguna Wirawan. Karena di video ini saya meng-share ya, yaitu tentang pertanian dan perkebunan. Adapun tanaman yang saya share videonya yaitu tanaman vanili, tanaman porang, tanaman durian, dan ada lagi jenis-jenis tanaman pertanian dan perkebunan yang akan saya share. Nah, jadi untuk mendukung channel Marguna Wirawan cukup dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar teman-teman orang pertama yang mendapatkan video terbaru dari Marguna Wirawan Channel. Nah, untuk pembahasan kali ini adalah pola tanam pada vanili yang paling cepat berbuah adalah pola tanam sistem jari-jari. Nah, bagaimana sih caranya kita menanam vanili dengan sistem pola tanam sistem jari-jari? Jadi saksikan terus video ini, jangan lupa ya share ke teman-teman agar teman-teman kalian juga tahu bagaimana sih caranya kita tanam vanili dengan sistem jari-jari ya. Itu pengaturan sulurnya juga sangat penting. Dan di sini bukan hanya satu tajar ya yang akan saya share ke teman-teman, karena akan ada banyak tajar ataupun banyak tanaman untuk memudahkan teman-teman untuk memahami prosesnya. Oke, kita lanjut ke videonya. Nah, jadi di sini yang disebut dengan pola tanam sistem jari-jari itu seperti ini ya teman-teman ya. Ini udah 2 kali berbuah ya. Jadi untuk tahun lalu lebih lebat buahnya ketimbang tahun ini ya. Karena tahun ini curah hujan itu tinggi ya. Jadi ini yang sudah berbuah tahun lalu saya pangkas ya, agar tidak mengganggu pertumbuhan sulur yang lainnya. Nah, jadi ini adalah bekas-bekas pemangkasan dari tahun lalu ya yang sudah berbuah. Setelah buahnya dipetik, kita langsung melakukan pemangkasan ya teman-teman ya. Pemangkasan ini sangat penting juga untuk mempercepat pertumbuhan vanili dan memperbanyak pembuahan pada vanili. Karena di musim ini adalah musim yang sangat ekstrem ya untuk hujan, jadi ada beberapa vanili yang berbuah tentunya yang cukup tua sulurnya ya. Nah, jadi untuk sistem kali ini saya akan share ke teman-teman. Nah, tahapan yang pertama yaitu penanaman vanili menggunakan stek pendek atau juga dengan stek panjang. Untuk stek pendek ya, usahakan saat kita menanam pucuk jangan dirambatkan ke tajar ya. Kita lepas seperti ini agar nantinya ujung ini merunduk dan menyentuh tanah. Akar akan menyentuh tanah. Ini adalah akar kedua untuk membantu penyerapan nutrisi nantinya untuk memenuhi kebutuhan sulur dan kebutuhan buah pada saat vanili itu mulai berbuah. Ini sangat penting, perlu juga untuk diperhatikan. Ini bisa kita lakukan 2-3 kali rolling ya, 2-3 kali rolling agar penyerapan nutrisi terpenuhi untuk sulur vanili berikutnya. Kemudian ujung ini akan membesar dan gemuk. Ini juga contohnya cara penanamannya ya. Di sebelahnya juga ada ya. Kita turunkan agar nantinya akar ini menyentuh tanah, baru kita naikkan ke tajar ya. Nah, untuk langkah berikutnya, setelah ujung yang pertama, pucuk yang pertama turun, kemudian menyentuh tanah. Ini akar-akar sudah mulai menyentuh tanah. Lalu pucuknya kita naikkan lagi ke atas. Dan ini baru kita rambatkan ke tajar ya, agar menghasilkan sulur itu besar. Nah, ini untuk tahapan yang kedua ya, bisa disimak. Ini hanya 1 kali putaran ya, 1 kali putaran ujung pertama. Dan apabila ujung itu masih kecil, dibiarkan saja. Nanti setelah dilakukan pemotongan tentunya tunas akan lebih membesar ya. Kita akan lanjutkan untuk tahapan berikutnya. Untuk
tahapan berikutnya, jadi kita lakukan setelah pucuk paneli atau ujung paneli ini naik ke atas ya, kemudian dia turun. Nah, setelah turun ke bawah ini, pucuknya ini bisa kita lakukan dengan sistem cangkok. Di video sebelumnya sudah saya bahas, dan juga bisa langsung dirambatkan ke sulur yang lainnya untuk pembibitan yang baru. Bisa juga kita lakukan pemotongan ya, bisa juga kita lakukan pemotongan agar penuaan sulur terjadi pada batang paneli ini, dan nantinya agar cepat untuk berbuah. Nah, jadi saya akan lakukan pemotongan. Pemotongan di sini cukup kita lakukan 2 ruas ya, 2 ruas. Ini yang saya lakukan pemotongan. Nah, sudah dipotong. Kemudian pucuk ini nggak usah ditanam ya, nanti pertumbuhannya juga akan kurus. Setelah ini perlu juga dilakukan stressing ya, ataupun pemijitan agar tunas baru tidak muncul di pucuk ini ya. Kalau muncul di sini itu juga percuma ya, nanti dia akan turun dan memanjang, sulur tidak akan menua. Nah, jadi kita lihat ke atas. Nah, jadi disinilah kita lakukan penekukan ya, penekukan ataupun pemijitan. Ini sudah saya share juga ke teman-teman di video sebelumnya ya. Jadi kita tekuk ini perlahan-lahan ya, dan sambil kita pijat agar keluar lendir. Ini sangat aman ya, ini tidak berbahaya untuk tanaman paneli, tidak akan menyebabkan paneli busuk. Mungkin ada yang teman-teman bilang ini menyebabkan busuk itu jika sulur ini mudah ataupun prosesnya salah ya. Jadi ini kita lakukan pemijitan perlahan agar lendir keluar ya. Kemudian tunas akan muncul di sini ya, pada induk utama untuk percabangan tunas baru. Percabangan tunas baru ini nantinya juga kita akan lakukan seperti yang tadi, jadi sama ya, supaya penanaman ini disebut pola tanam sistem jari-jari ya. Nah, apabila pucuk dari paneli atau sulur dari paneli yang dihasilkan itu kecil, apa yang harus kita lakukan? Yuk kita simak videonya. Ini juga sama ya, dilakukan pemutaran. Jadi kita lihat ke atas. Nah, ini ujungnya itu kecil ya, ujungnya ini kecil, kurus ya. Jadi kita turunkan di sini ya. Kalau ini pucuk masih muda, usahakan kita tidak usah melakukan pemijitan, cuman ditekuk saja ya, perlahan agar tidak patah. Tujuannya ini adalah agar pucuk ataupun sulur yang ini itu stres dan penuaan pada sulur akan terjadi. Kemudian ujungnya ini kita patahkan saja untuk memunculkan tunas baru. Dipatahkan, kita buang ya, agar nanti tunas baru tumbuh di induk utama, dan ini akan tua, sulurnya ini akan tua. Ini yang akan cepat untuk berbuah ya. Usahakan ini ditekuknya perlahan-lahan ya, agar lendir keluar, dan tentunya tunas baru akan muncul di induk utama. Jadi yang untuk ini akan siap untuk berbuah selanjutnya. Proses pemotongan pucuk ini itu tidak terhitung ya, di bulan berapa, yang penting kapan kita bisa lakukan ya. Yang terpenting adalah nanti kalau kita semakin cepat melakukannya, paneli itu akan lebih cepat untuk berbuah. Nah, jadi bisa disimak teman-teman. Jadi seperti itulah cara saya untuk melakukan pola tanam sistem jari-jari ya. Ini tuh lebih cepat untuk berbuah. Untuk penyerapan nutrisi untuk buah dan sulur berikutnya itu sangat aman ya, karena di bawah kita sudah melakukan 2 atau 3 kali rolling pemutaran yang nantinya akan membantu untuk penyerapan nutrisi ya, untuk memenuhi kebutuhan sulur paneli berikutnya dan buah paneli yang dihasilkan.
Baik, sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman para pecinta tanaman vanili. Sukses selalu, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Selamat sore.